Kenapa skripnya dari tahun 2007 sudah selesai tapi baru difilmkan sekarang? Karena saya merasa film ini butuh kematangan sebagai sineas untuk membuatnya. Saya menunggu selama 17 tahun. Setelah 17 tahun menimbang-nimbang dan menajamkan skenarionya, saya merasa baru saat ini cukup dewasa untuk bisa membuat film ini. Karena seperti yang saya bilang, walaupun tentunya ketika kita menonton kita akan mendapatkan sesuatu yang menghibur dari karakter, cerita, plot dan sebagainya, tapi di balik itu juga ada isu yang sangat penting, dan saya merasa kalau misalnya dibikin saat saya belum cukup dewasa mungkin akan tidak sampai apa yang ingin saya sampaikan. Saya nunggu 17 tahun untuk supaya lebih matang dan lebih dewasa. Kedua, yang paling penting adalah kenapa saya bekerja sama dengan banyak sekali talent luar biasa yang baru kali ini saya ajak kerjasama. Karena pertama tentunya saya tidak berada di zona nyaman seperti saya bilang, dan yang kedua terus terang kita mencari pemain untuk Siege at Town High atau Pengepungan di Bukit Duri ini adalah proses pencarian pemain yang paling sulit selama karir saya, karena karakternya sangat layered banget, sangat bukan cuma satu dimensi tapi banyak sekali hal yang dimuat dalam satu karakter, dan dibantu oleh casting director yang sangat luar biasa. Hari ini juga ada Juan. Kita mencari para pemain lama, prosesnya paling lama berbulan-bulan, dan beberapa kali hampir frustrasi karena nggak dapat. Tapi begitu mereka masuk ke ruang audisi, semua yang ada di samping kanan kiri dan belakang saya ini, itu kita semua betul-betul bukan cuman senang karena kita mendapatkan para pemain yang bisa kita anggap memainkan karakter yang ada di skenario, tapi ternyata Indonesia punya talenta-talenta luar biasa seperti yang Anda akan saksikan dalam film Pengepungan di Bukit Duri. Bekerja sama dengan mereka membuat saya betul-betul terinspirasi, dan kayaknya semangat untuk bikin film ketika kerjasama dengan mereka ini jadi kayak tiba-tiba tinggi aja banget gitu, karena bukan cuma talenta yang luar biasa tapi mereka memberikan 100% untuk karakter mereka. Berasa muda juga ya Bang? Berasa muda. Ya, boleh tepuk tangannya silakan. Kali kita ada Morgan Oey, boleh mic-nya? Ya, Morgan Oey menjadi lead untuk film Bang Joko yang ke-11. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cerita prosesnya gitu, kenapa Morgan juga memilih untuk terlibat dalam proyek ini? Yang kedua, apa yang membuat Morgan merasa dekat dengan konsep cerita yang ditawarkan oleh Bang Joko? Silakan. Terima kasih banyak untuk teman-teman media sebelumnya, pertama-tama udah hadir. Bukan memilih ya, bukan memilih saya yang dipilih abang dan tim, dan aduh gimana ya. I'm a big fan of him. I'm a big fan of his films. Jadi ketika ada tawaran out casting untuk film, dan kalau ditanya seneng banget ya, seneng banget, speechless. Even until today, even until tadi abang ngomongin tentang proses kita juga kayak masih nggak percaya ya kalau misalnya kita semua dari sini. So the script is bagus banget skripnya, jadi udah nggak usah ditanya lagi kalau misalnya abang sampai butuh 17 tahun gitu untuk merealisasikannya, dan saya sebuah kehormatan buat saya bisa ada di film Pengepungan di Bukit Duri ini. Kalau misalnya skripnya pertanyaannya relate sama saya apa enggak, relate. Boleh cerita sedikit tentang karakternya? Oh ya. Di film Pengepungan di Bukit Duri ini saya berperan sebagai Edwin. Edwin ini adalah seorang guru pengganti atau substitute teacher yang sudah berkali-kali pindah sekolah untuk mencari seseorang. Nambahin aja, nanti kalau teman-teman, bahkan tadi mungkin ada sedikit fotonya Morgan di filmnya ya, kalian tidak akan mengenali Morgan Oey di situ karena dia betul-betul bertransformasi menjadi karakternya, menjadi Edwin. Dan bahkan ketika filmnya selesai, kita tonton filmnya dan tadi ketemu sama Morgan totally different person gitu kan. Iya, berbeda banget. Jadi gila sih ini. Kita semua di sini ada sinematografer saya yang sangat saya banggakan, Pak Ical Tanjung. Kita syuting sama mereka, setiap kali kita habis take kita bilang wah kita ngefans banget sama para pemain ini ya. Morgan terutama ketika syuting ada satu waktu Pak Ical nangis. Kenapa lu nangis Pak? Karena bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Morgan. Hari ini kita baru menalin tes, jadi sabar dulu, jangan dikeluarin.